Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Cekidot. Jumpa lagi bersama saya, tentunya tetap di channel saya yang satu ini. Oke, ada yang bisa tebak gak kira-kira saya tadi habis ngapain? Ya, saya tadi habis jongkok ya. Jadi gini sahabat Cekidot, ada pertanyaan dari teman-teman ya, dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya yang kemarin bertanya di kolom komentar saya, tepatnya di video saya yang tips agar tidak sakit pasca operasi lepas pen ya. Itu ada yang bertanya, kira-kira waktu habis operasi lepas pen itu belajar jongkoknya berapa hari, atau mungkin berapa minggu, atau mungkin berapa bulan ya. Jadi saya waktu itu, ini ibaratnya ini kan rumah sakit ini ya, apa namanya, kasur yang ada di rumah sakit ya. Jadi waktu itu saya belajar jongkoknya ya, nggak nunggu selang 1 hari setelah lepas pen, atau mungkin setelah 2 hari, nggak nunggu waktu yang sangat lama. Jadi pada saat saya habis lepas pen ya, sorry saya duduk dulu ya. Ya kok capek, aduh. Jadi waktu saya habis lepas pen, waktu itu kan biusnya sudah habis, tapi saya susah untuk kencing. Nah, waktu saya susah untuk kencing, akhirnya saya buat jongkok. Saya buat jongkok agar bisa kencing. Saya buat ke kamar kecil, jongkok di kamar kecil maupun di di sampingnya tempat tidur waktu di rumah sakit itu, menggunakan alat kencing ya, alat wadahnya itu ya, lupa namanya itu saya lakukan setiap kali agar bisa kencing gitu loh. Tapi masih susah ya. Jadi saya kompres, saya buat jongkok, saya buat ke kamar kecil, saya kasih air panas, saya kasih air dingin, itu masih susah sekali untuk kencing. Karena apa? Karena waktu itu memang kencing itu kan kalau misalnya habis operasi ya, kalau misalnya habis operasi dan biusnya sudah habis, nggak semudah itu kita langsung bisa kencing. Jadi gitu. Jadi kita harus kasih pancingan, kayak misalnya kita jongkok, atau mungkin kasih kompres air dingin, atau mungkin air panas ya, atau mungkin disiram di kamar kecil menggunakan air dingin gitu, agar apa? Makasih ya Dek. Agar kita bisa kencing. Jadi seperti itu ya. Tapi kenyataannya masih susah waktu saya dulu ya. Dan kira-kira kapan saya bisa kencingnya? Itu sekitar jam 2 ya sore ya. Kalau jam 2 sore itu saya baru bisa kencing. Dari kemarinnya, dari jam 6, dari jam berapa ya? Habis sisa ya. Saya operasinya itu habis sisa, tapi jam 2 sore besoknya itu baru bisa kencing. Jadi lamanya seperti itu. Akhirnya saya buat jalan pelan-pelan, saya buat jalan mengelilingi kasur, dan pada saat saya lapor ke dokternya, lapor ke perawatnya, kan dipanggil sama dokternya. Akhirnya mau dikasih kateter, tapi saya nggak mau. Saya menghindari pemasangan kateter karena menurut informasi kalau dipakai sama kateter itu rasanya perih. Akhirnya apa? Akhirnya sama dokter disuruh buat jalan ya. Padahal saya udah melakukan jalan sendiri gitu loh. Mungkin hanya ngelilingi tempat tidur aja, tapi sama dokter disuruh di jalan di luar kamar. Jadi waktu itu ceritanya memang lucu sekali. Karena apa? Karena belum waktunya untuk dibuat jalan, tapi udah saya buat jalan. Karena apa? Karena biar cepet kencing. Jadi seperti itu ya. Maka dari itu, kalau untuk sahabat-sahabatnya kita semuanya, habis lepas pen
itu normalnya memang 3 hari baru bisa jalan atau mungkin bisa dilatih ya tanpa menggunakan kruk normalnya. Tapi kalau misalnya sampai 1 minggu ya kemungkinan masih ragu-ragu. Kalau misalnya dari penderita ya, dari diri kalian mungkin ragu-ragu, akhirnya 1 minggu baru bisa jalan. Kalau misalnya lebih dari 1 minggu ya jangan terlalu lama ya, dilatih aja pokoknya. Setelah habis dari rumah sakit itu langsung dilatih di rumah, latihan pergelangan, latihan pergerakan ankle, latihan penguatan otot kaki, latihan jalan tanpa kruk pelan-pelan, itu langsung dilatih aja, tidak ada masalah. Yang penting disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat Tiger semuanya. Memang waktu saya dulu masih masih ada pennya, itu sangat ganjel sekali. Rasanya itu gak enak gitu loh, dan buat jalan juga gak berat. Ketika sudah dilepas pen, alhamdulillah sudah mulai ringan, tidak berat lagi lah kaki saya yang kiri yang habis patah tulang kemarin itu ya. Yang penting tetap fokus, tetap konsisten buat sahabat-sahabat Tiger semuanya. Jangan mudah putus asa, tetap semangat, dan jangan ragu-ragu untuk mencoba. Asalkan ya satu, sesuaikan dengan kondisi dan kapasitas kekuatan masing-masing. Kalau tidak bisa terlalu berat jangan dipaksa, karena tutorial saya yang kemarin-kemarin di video-video saya kemarin-kemarin itu banyak sekali. Kalau misalnya terkesan memaksa, silakan diganti gerakan yang lain ya. Kalau mau ditiru monggo, kalau tidak mau ditiru ya silakan. Karena kita itu berlatih itu menyesuaikan dengan kondisi kita sendiri gitu loh, bukan mengikuti hasil latihan orang lain. Jadi seperti itu ya kalau menurut saya pribadi. Oke, terjawab sudah buat sahabat Cekidot yang bertanya mengenai gimana latihan jongkok pasca operasi lepas pen. Jadi nggak ada latihannya sebenarnya. Latihan, tapi apa ya? Kalau dibilang itu nggak pakai latihan, ya memang kondisi gitu loh. Memang saya ini butuh untuk kencing gitu, otomatis ya langsung aja saya buat jongkok, nggak pakai latihan. Ya, langsung saya buat jongkok. Biar apa? Biar cepet kencingnya. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat Tiger semuanya. Oke. Tetap fokus, tetap konsisten, tetap semangat buat latihan sehari-hari. Kalau bisa masih dalam pemulihan atau mungkin masih ada pennya atau mungkin sudah lepas pen ya, silakan dilatih sesuai dengan kapasitas dan kondisi masing-masing ya. Oke, jangan kemana-mana, pantengin terus channel saya satu ini, dan video kali ini sampai di sini saja karena nggak terlalu panjang lebar juga, karena hanya mempraktekkan pasca operasi lepas pen gimana caranya jongkok ya, jadi nggak terlalu panjang. Yang penting tetap check it out dan let's go.